Saya Fauzi Dianto, NIM 5011 90291. Saya dari kelas 2I Fakultas Ekonomi Syariah. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS saya dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SHMH. Baiklah, tidak lama lagi saya ingin memberitahu pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab. Nomor 1, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Kedua, ada berapa teori tentang motivasi? Jelaskan. Ketiga, pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu model yang ditetapkan pada dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi di akhir ini. Opini dan argumen yang beragam muncul baik di kalangan pendidik maupun peserta didik terhadap penerapan metode ini, yang tentu pada pelaksanaannya memiliki kendala-kendala tersendiri pada setiap orang. Jika saudara adalah sebagai seorang tersendiri pada setiap orang, jika saudara adalah sebagai seorang pimpinan atau leader pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya tujuan? Jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Tahap 1, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Rencana dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Tahap kedua, merumuskan keadaan saat ini. Maksudnya adalah pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah yang sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan dan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau mungkin menimbulkan masalah walaupun sulit dilakukan. Antisipasi keadaan masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Kemudian tahap 4, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Di sini bisa diambil bahwa membentuk suatu organisasi atau perusahaan harus memiliki tujuan, karena tanpa tujuan kita tidak tahu apa yang ingin kita tuju atau apa yang kita capai. Maka terlebih dulu membuatlah tujuan sesuai kemampuan kita ya. Nomor 2,
Ada berapa teori tentang motivasi? Jelaskan. 1. Teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikologi pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya, dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar hingga mencapai kebutuhan yang paling tinggi. Hal ini dibahas dalam teori hierarki kebutuhan. Berikut ini 5 kebutuhan manusia yang dibahas di dalamnya. 1. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan manusia yang berupa makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal. 2. Kebutuhan keamanan, merupakan kebutuhan dari rasa aman akan kekerasan fisik ataupun psikis. Misalnya seperti lingkungan yang bebas polusi, rasa aman dari kekerasan dan ancaman dan lainnya. 3. Kebutuhan sosial, dalam hal ini kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Manusia dalam makhluk sosial, sehingga tentunya membutuhkan orang lain di dalam kehidupan mereka. 4. Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini biasanya ada setelah kebutuhan fisiologis, sosial, dan keamanan sudah terpenuhi. Setiap orang tentunya ingin diakui dan dihargai orang lain. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan yang adalah kebutuhan yang tertinggi. Biasanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan seseorang yang ingin memenuhi ambisi pribadi. Kedua, dari teori selanjutnya, teori motivasi Schilleran. Konsep penting dari teori motivasi ini adalah pada kekuatan yang ada dalam diri manusia, yang mana merupakan motivasi prestasi. Menurut Schilleran, individu dapat memiliki motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik dibandingkan lainnya. Ketiga, teori X dan Y McGregor. Dari motivasi ini menggabungkan dari teori eksternal dan internal yang kemudian dikembangkan oleh McGregor, merumuskan 2 perbedaan dasar dan perilaku manusia. Keempat, teori motivasi Herzberg. Teori Herzberg ini sering dikenal sebagai teori 2 faktor atau M-H. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan atau tidak berdasarkan penelitian yang ada. 2 faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dalam organisasi, yaitu motivasi. Kelima, teori ERG Clayton-Alderfer. Teori ini dikemukakan oleh Alderfer ini dikenal dengan teori ERG yang memiliki kepanjangan dari E. Existence, yang mana kebutuhan akan eksistensi. R. Relatedness, yang mana kebutuhan dikaitkan dengan pihak lainnya, serta G. Growth, yang mencatatkan sebagai kebutuhan untuk tumbuh. Itulah dari jawaban nomor 2. Kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Pembelajaran berbasis online dipilih sebagai suatu model yang ditetapkan pada dunia pendidikan pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini. Opini dan argumen yang beragam muncul baik di kalangan pendidik maupun peserta didik terhadap penerapan metode ini, dan tentu pada pelaksanaannya memiliki kendala-kendala tersendiri pada setiap orang. Jika saudara adalah sebagai seorang pimpinan atau leader pada suatu institusi pendidikan, motivasi apa yang bisa saudara berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja saudara demi tercapainya tujuan. Jelaskan, ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Di sini saya mengambil contoh, yaitu berbicara tentang pimpinan organisasi. Organisasi di sini sama organisasi sekolah, yaitu kepala sekolah ya. Dan sekolah memiliki kepala sekolah.
Kepala sekolah adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah. Dan kepala sekolah memiliki tidak hanya keamanan dan ketertiban, kepala sekolah juga harus bisa membuat anak masa di sekolah tersebut menjadi maju serta menjadi lebih baik lagi ya. Di sini yang saya jawab adalah tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah. Tentu saja jika sekolah mempunyai rasa nyaman dan aman, para guru dan murid akan merasakan mempunyai rasa nyaman dan aman para guru dan murid. Karena saat ini situasi kita sedang mengalami keresahan atau kekhawatiran atas terjadinya pandemi COVID-19. Saya sebagai kepala sekolah akan menerapkan satu pembelajaran jarak jauh sesuai kompetensi yang dimiliki sekolah, baik unsur kompetensi guru, siswa, orang tua maupun dari sarana yang dimiliki. Kedua, menggunakan teknologi yang memiliki teknologi dengan berbagai variasi media pembelajaran sehingga para siswa tidak bosan dengan materi yang diberikan para guru-guru. Ketiga, memberikan semangat kepada para siswa dan guru serta orang tua agar selalu memantau dari rumah supaya anaknya memang benar-benar mengikuti kegiatan pembelajaran. Semoga demikianlah jawaban-jawaban yang bisa saya berikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata pada Bapak, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.